Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, di malam ke-19 di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan hadir mengisi waktu yang mulia ini di malam Jumat dengan memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Kita memperbanyak salawat dengan membaca dan mempelajari hadis-hadis beliau yang mulia yang kita ambil dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah, yang mana hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah hadis-hadis yang memiliki derajat kesahihan yang tertinggi. Dan alhamdulillah kita telah membahas pada pertemuan kita yang lalu bab atau hadis yang ke-1315. Kita sudah membahas beberapa hal yang terkait dengan minum berdiri, ya. Hukum terkait dengan minum berdiri. Karena pembahasan kita adalah Kitabul Ashribah, ya, kitab tentang masalah minuman, dan pembahasan yang lalu hadis ke-1315. Malam ini insyaallah kita akan membahas beberapa hadis mana ikhwah terlibat doa di sini? Sudah ada? Yang mana saja terlibat doa? Masya Allah. Anak muda semuanya, ya. Masya Allah. Kenapa? Iya. Afwan, ana hampir bilang kenapa tidak masuk istibah, ya. Tapi ya sama saja, ya, insyaallah. Tadi berdoa, mencetak kadar-kadar doa, Masya Allah. Barakallahu fikum. Coba ulangi lagi yang angkat tangan yang berapa orang? Mana ketua kelasnya di sini? Antum? Masya Allah. Sementara. Maksudnya? Begitu. Dari mana? Kalimantan Barat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Khusus untuk ikhwah tadi berdua, perlu untuk kami informasikan, antum-antum ini tuan rumah, ya, tuan rumah. Tuan rumah maksudnya antum yang menyelenggarakan kegiatan taklim ini. Antum menyiapkan hal-hal yang diperlukan dan antum menyambut para hadirin, dan tentu saja antum yang paling berhak hadir di tempat ini dan mengambil manfaat dari ta'lim ini. Dan di antara konsekuensinya antum harus punya buku ini, ya. Buku yang kita pelajari, ya. Sudah belajarkah di kelas? Oh, belum, ya?
Besok bukan? Masya Allah. Iya. Jadi biasanya nanti insya Allah nanti penyelenggara mungkin akan sampaikan pada asatidzah kita. Jadi diharapkan punya buku ini sehingga nanti bisa bukan sekedar mendengarkan ya, membaca juga dan mendengarkan dan menulis. Mungkin kami tidak punya jadwal di kelas ya, tapi ini juga dianggap jadwal ya, jadwal mengajar untuk antum. Maka di antara perbedaannya, di antara keistimewaannya antum, hampir setiap pekan kita ada murojaah dulu sebelum kita memulai pelajaran. Artinya apa yang pernah kita pelajari kita akan ulangi, coba tanya-tanya, dan di antara keistimewaan antum yang paling berhak untuk ditanya ya, dan antum yang paling berhak juga menjawab ya. Dan antum yang ditanya, jadi antum yang menjawab ya. Yang lainnya hadir dan tidak berhak ditanya ya. Tapi kalau antum tidak tahu jawabannya, terpaksa kita alihkan pertanyaan kepada yang lainnya. Tapi insya Allah tidak ya. Dan mudah-mudahan mulai pekan depan kami sudah lihat ada nama-namanya ya, supaya kita juga tahu namanya antum. Usahakan ada kashful hudur ya, absennya ya, supaya kita bisa kenalan juga dengan antum, supaya lebih komunikatif dan lebih efektif pelajaran kita insyaallah. Ya itu kurang lebih ya insyaallah. Dan kalau ada baju seragamnya, kalau ada ya, dipakai ya supaya mudah untuk kami kenal, karena membutuhkan waktu untuk mengenal antum supaya kita tahu yang mana ikhwah taribuat. Nah, barakallahu fikum. Dan ini sejak awal ya, sejak awal taklim kita ini sejak awal telah dipanitiai oleh Tadrib Duat. Taklim kita ini sejak tahun 2011. Ya, tahun 2011. Sekarang 2000 berapa? Iya, jadi kurang lebih 14 tahun ya. Dan tiap generasi terduat menjadi panitia ya. Jadi antum sekarang yang mengambil tongkat estafet kemuliaan ini ya, tongkat estafet kemuliaan, mewarisi kebaikan-kebaikan yang telah dilalui sebelumnya para pendahulu-pendahulu antum. Baiklah jamaah sekalian, kita mulai. Biasanya ada murojaah, tapi karena antum masih baru, ya kecuali ada yang sudah hadir pekan lalu di. Siapa ya anak muda yang hadir pekan lalu dari Tadrib Duat? Sendirian? Iya, sebagian sudah hadir pekan lalu. Sendirian ya? Sendiri saja? Masih banyak, tapi tidak mau angkat tangan. Saya mau tanya satu pertanyaan. Apa kesimpulan tentang hukum minum berdiri yang kita bahas pekan lalu? Pakai mic itu. Kesimpulannya Ustaz, minum berdiri yang telah dibahas di pekan lalu boleh kalau dalam keadaan darurat Ustaz. Tapi tapi disunahkan dalam hadis-hadis Nabi minum dalam keadaan duduk. Jadi dalam keadaan tertentu dalam keadaan tertentu boleh berdiri. Seperti apa dalam keadaan seperti apa?
seperti di keramaian orang tidak ada tempat duduk atau susah mencari tempat untuk duduk, Ustaz. Insyaallah. Itu kebolehan itu khusus untuk minum air zam-zam atau sembarang? Biar air wahda juga? Kayaknya boleh semua, Ustaz. Boleh semuanya? Ya, soalnya kan di sini dalam keadaan darurat. Tapi kenapa dalam hadis sebagian disebutkan air zam-zam? Beliau minum air zam-zam dengan keadaan. Tapi dalam hadis lain, Ustaz, disebutkan Ali pernah mempraktikkan di Madinah. Di Madinah, bukan Ya. air zam-zam? Seharusnya bukan, Ustaz. Soalnya kan di Madinah, Ustaz. Di Madinah tidak air zam-zam? Ya? Saya rasa ada, Ustaz, kurang tahu. Insya- Mau kuntu ila Madinah, Ustaz. Taib, barakallahu fik. Ya, kurang lebih, ya, hampir, ya, sempurna, masya Allah. Siapa namanya? Dari mana? NTT, masya Allah, barakallahu fik. Ya, untuk lebih sempurnanya, murojaah lagi ya, apa yang mungkin ada linknya, video pekan lalu. Taib, sekarang kita bahas hadis-hadis selanjutnya. Bab karaha at-tanaffus fi nafsil ina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir li wa lil muallif wa lil ustad wa lil hadirina jami'an. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala bab karahati at-tanaffus fi nafsil ina' واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء. حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. حديث أنس رضي الله عنه عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة. باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ. حديث أنس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وعربي عن يمينه فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر فأعطى الأعرابي ثم قال الأيمانون ألا فيمنوا الأيمانون ألا فيمنوا. قال أنس فهي سنة ثلاث مرات. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت الأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه. Nah, ahsan. Jamaah sekalian, ya tadi sudah kita dengarkan bacaan 4 hadis ya. Ini 4 hadis yang tersisa terkait dengan adab-adab minum ya. Jadi nanti hadis-hadis yang berikutnya beberapa hal terkait dengan makanan. Adapun hal-hal yang terkait dengan minuman, 4 hadis yang tadi dibacakan, kita mulai dengan hadis yang ke-1316 yang terdapat dalam bab yang judulnya
Babu karahati at-tanaffus fi nafsil ina. Bab dimakruhkannya, tidak disukainya bernafas di bejana. Wastihbab, dan anjuran at-tanaffus salasa, dan anjuran bernafas 3 kali kharijal ina, di luar bejana. Itu judul babnya ya. Dan perlu untuk kami kembali ingatkan bahwa judul bab ini datang dari Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang beliau sebutkan dalam judul-judul bab yang beliau cantumkan dalam Sahih Muslim ya. Jadi perlu untuk kami ulangi, utamanya bagi ikhwah tadi berdua yang baru, bahwa kitab ini mengumpulkan hadis Bukhari dan Muslim sekaligus. Kita tidak ragukan kesahihannya, tapi perlu diketahui bahwa maksud disepakati itu tidak harus lafadznya, teksnya sama antara Bukhari dan Muslim. Jadi umpamanya antum mendapatkan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, rawahul Bukhari wa Muslim, atau bahkan muttafaqun alaih, itu tidak berarti bahwa hadisnya harus sama teksnya antara Bukhari dan Muslim. Mungkin saja ada kadang perbedaan. Dan penulis buku ini, penyusun buku ini, Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah ta'ala, beliau mengambil pilihan untuk teks hadisnya sesuai dengan, atau teks hadis yang beliau ambil dari Sahih Bukhari. Adapun urutan hadisnya dan babnya, ini beliau ambil dari Sahih Muslim. Jadi judul-judul bab ini antum dapatkan juga dalam Sahih Muslim. Kalau antum buka Sahih Muslim, ini judul babnya sama. Sebenarnya bukan tulisan Imam Muslim, karena Imam Muslim dalam Sahih Muslim tidak buat judul bab, tidak ada judul babnya. Tapi yang berikan judul bab ini adalah pensyarah Sahih Muslim, yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka kadang ada sebagian teks hadis ini kalau kita cari di Muslim tidak persis sama, karena memang ini teks hadis sesuai dengan Sahih Bukhari, tapi urutan-urutannya ini sesuai dengan yang diurutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Hadis yang pertama dalam pertemuan kita malam ini, atau hadis yang ke-1316. Jadi bab kita ini bab tentang hukum bernafas pada saat kita minum. Hukum bernafas pada saat kita minum. Ada hukum juga meniup ya. Hukum meniup pada saat kita minum. Tidak ada di sini karena hadisnya ada dalam Ashabus Sunan ya, bukan dalam periwayatan Bukhari dan Muslim. Hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syariba ahadukum, jika salah seorang di antara kalian minum, fala yatanaffas fil ina, maka jangan dia bernafas pada bejana. Ina maksudnya bejana, tempat minum. Dan hadis Anas, ya kita gabung saja ya supaya bisa difahami secara utuh. Hadis Anas radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh tabi'in Sumamah bin Abdullah. Beliau meriwayatkan bahwa kana Anasun, adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yatanaffasu fil ina marrataini aw salasa, bernafas di bejana 2 kali atau 3 kali. Nah, ini perlu difahami maksud bernafas. Artinya bernafas di luar bejana pada saat minum, ya, bukan bernafas di dalam bejana. Wa za'ama, dan beliau mengklaim ya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu salasa, beliau bernafas 3 kali.
Ini menjelaskan bahwa maksud bernafas ini artinya pada saat minum dia bernafas di luar bejana, ya, bukan dia bernafas di bejana. Berdasarkan hadis Abu Qatadah dan lanjutan dari penjelasan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Jamaah sekalian, hadis ini ada kemiripan maknanya dengan hadis sebelumnya, ya. Hadis melarang kita untuk langsung minum di mulut qirbah, bejana atau tempat minum, wadah minum yang terbuat dari kulit, ya. Itu pernah kita bahas pekan lalu juga hadisnya. Karena hal itu bertentangan dengan kesehatan atau bisa membuat orang lain yang ingin juga minum merasa risih atau jijik dan tidak mau meminumnya. Hadis ini Nabi kita SAW mengajarkan kepada kita bahwa jika kita minum maka jangan bernafas di bejana. Artinya bagaimana? Ini untuk kita tidak mengeluarkan sesuatu yang mungkin dikhawatirkan akan bisa memberikan bahaya pada kesehatan kita. Sunnahnya pada saat kita berminum itu bernafas 3 kali atau 2 kali, dan bernafasnya di luar dari bejana. Konsekuensinya, kalau kita minum, jangan kita minum sekaligus, ya. Ada biasa orang kalau sudah sangat kehausan, biar 1 botol ini, ya, dia bisa minum selesai sampai selesai, ya. Itu tidak disunnahkan. Ada sebagian hadis, ya, walaupun ada kelemahan dari sisi hadisnya, itu dikatakan bagaikan minum seperti ba'ir, bagaikan minum seperti onta. Onta itu menyimpan lama-lama air, ya. Makanya dia hewan padang pasir yang bisa tahan lama. Tapi kalau minum juga lama sekali, ya, lama sekali minum, dia simpan airnya banyak-banyak. Kita dilarang minum seperti onta. Artinya kalau kita minum usahakan ada jedanya, istirahatnya. Kita minum sedikit, istirahat lagi. Minum, istirahat lagi. Karena kapan kita tidak istirahat, kemungkinan besar kita akan bernafas di bejana tersebut. Karena susah kalau kita minum, kita mau langsung habiskan sekaligus tanpa bernafas. Bisa ya? Antum minum banyak-banyak tanpa bernafas. Bisa? Mungkin bisa, tapi susah, ya, menyusahkan diri. Dan itu juga ada kesan yang kurang bagus. Kita dalam Islam ini diajarkan selalu etika, dan kita dianjurkan untuk menghindarkan diri dari etika-etika yang mungkin bagi banyak orang kurang pas, kurang bagus, tidak etis, tidak beradab. Dan ini dalam bahasa syariat sebagai al-muru'ah, muru'ah, menjaga marwah kita. Kita dianjurkan menjaga marwah kita. Maka hal-hal yang mungkin kurang etis kelihatannya di tengah masyarakat, kurang bagus, dan terkesan orangnya tidak beradab, maka kita diajarkan untuk menghindari itu semuanya. Dan ini juga sangat sesuai dengan kesehatan, ya, sangat sesuai dengan kesehatan. Kita tidak sekaligus makan dan minum, karena dengan itu bisa lebih menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka sunnahnya kalau kita minum sedikit, bernafas lagi, ya. Minum, bernafas lagi, dan minum, bernafas. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya, dalam hadis Abu Qatadah. Apa sabda Rasulullah? Jika kalian minum, maka jangan bernafas di bejana. Artinya bernafas di luar bejana, berarti ada jeda waktu istirahatnya. Dan ini, anjuran ini dipraktekkan langsung oleh Nabi SAW. Ya, ini kaidah penting, ya. Kadang sebagian perintah Rasulullah, ternyata Rasulullah sendiri tidak melakukan itu, karena mungkin ada hukum khusus bagi beliau. Tapi dalam banyak hal
Apa yang beliau perintahkan, beliau juga yang langsung praktekkan. Jadi kalau beliau tidak praktekkan, berarti itu hukum khusus terkait dengan beliau. Dalam hal ini, beliau memang langsung praktekkan bahwa sunnah beliau, kalau minum seperti itu, minum sampai 3 kali. Apa buktinya? Itu yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ini, siapa Anas ini? Anas bin Malik adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam banyak adab-adab makan dan minum, periwayatan hadis kita dari Anas bin Malik. Karena beliau adalah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi SAW, sering makan dan minum bersama Rasulullah. Ya, pernah kita bahas juga, dan nanti juga akan kita bahas insyaallah, bahwa Anas bin Malik itu kalau makan bersama, ya kita pernah bahas ya, waktu hukum menjangkau makanan yang agak jauh. Hukum menjangkau makanan yang agak jauh. Boleh atau tidak? Kita sedang makan bersama, tapi bukan kita mengambil makanan yang dekat, makanan yang jauh kita ambil. Boleh atau tidak? Boleh. Pada saat makanan berbeda-beda, ya. Apa yang ada di depan kita mungkin kurang cocok sama kita, maka kita mengambil yang lainnya. Tapi kalau makanannya sama, berlaku hadis Umar bin Abi Salamah, wakul biyaminik, makan yang dekat-dekat, ya. Karena jangan sampai antum kalau makan ambil dulu yang jauh-jauh, sudah habis bagian dekat sama ikhwan antum, baru antum lagi makan yang dekat-dekat antum. Subhanallah, tidak ada yang tersisa untuk teman antum, ya. Bagiannya antum ambil, lalu bagian antum nanti antum amalkan, ya. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada Umar bin Abi Salamah, kul biyaminik, makan yang dekat-dekat. Tapi kalau ada makanan yang kita sukai yang tidak dekat kita, boleh. Apa dalilnya? Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena yatatabba ad-dubba. Anas bin Malik kalau makan bersama itu dia selalu cari ad-dubba. Ad-dubba itu semacam buah labu. Jadi kata-kata yatatabba, cari-cari, berarti kemungkinan besar bukan di dekatnya. Kalau di dekatnya dia tidak perlu cari. Tapi ketika dikatakan yatatabba, mencari-cari, berarti beliau telusuri yang mana kira-kira ada dubba ini, ya, di mana tempatnya, sehingga kalau agak jauh mungkin dia akan mengambilnya. Itu menunjukkan bahwasanya boleh. Kenapa beliau harus cari-cari ad-dubba? Kenapa beliau terlalu suka dengan ad-dubba? Ketika beliau ditanya, karena beliau mengatakan, saya melihat Nabi SAW kalau makan juga suka mencari buah labu itu. Ya, maka Anas bin Malik bukan cuma sekedar mengetahui makanan apa yang menjadi favorit Nabi, tapi bagi beliau adalah bagaimana juga beliau bisa menyukai apa yang disukai oleh Nabi SAW. Ya. Ini semangat beliau yang sangat tinggi dalam mengikuti sunnah Nabi SAW, sampai dalam persoalan makan dan minuman. Dalam masalah makan dan minuman, kira-kira kita harus sama semuanya? Ya umpamanya di sini semua anak tadi berdua mesti semua makannya sama, semua mesti suka ikan umpamanya, atau semua mesti suka ayam, atau semua mesti suka tempe, mesti itu? Kenapa? Karena ustadznya suka tempe, kita juga mesti pada suka tempe, begitu ya? Iya atau tidak? Harus kita taklid sama ustadz dalam masalah suka tempe, suka ikan, harus atau tidak? Tidak harus sebenarnya, ya, tidak harus. Makanya Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak memaksakan masalah makanan. Beliau dihidangkan dop, ya, mirip biawak, ya, tapi bukan biawak, semacam kadal tapi yang makan buah-buahan, tanaman-tanaman, sayur-sayuran, ya. Herbivora, bukan karnivora. Beda dengan biawak yang ada sama kita. Dop itu dihidangkan kepada beliau, beliau tidak makan. Sahabat-sahabatnya juga tadinya sudah semangat, ya ada yang suka. Tapi begitu melihat Rasulullah tidak makan, maka mereka jadi ragu-ragu. Lalu Khalid bin Walid memberanikan diri, aharamun hiya ya Rasulullah. Rasulullah bilang, tidak haram, tapi laysa bi ardi qaumi, ya. Tidak ada di kampung saya, artinya tidak biasa kita makan yang seperti itu. Dan beliau mempersilahkan sahabatnya makan.
Berarti beliau tidak memaksakan bahwa apa yang saya sukai harus juga kalian sukai. Jadi tidak dipaksakan dalam masalah makanan kesukaan. Cuma sebagian sahabat, dan ini tidak terlarang, karena begitu cintanya sama Nabi SAW, ingin menjadikan cintanya dalam masalah makanan pun sama dengan Rasulullah. Apa yang Rasulullah suka itu, maka beliau juga sukai. Ada memang makanan dan minuman yang seharusnya kita sukai, seperti kurma. Ini memang makanan yang sunnah, ya. Jadi sayang kalau ada di antara ikhwah yang bilang saya tidak suka kurma. Ya, ini memang sunnah, berkah. Atau minum susu dan madu, ya. Jadi jangan sampai dia mengatakan saya tidak suka madu, ya, atau saya tidak suka susu. Itu sunnah, ya. Tapi kalau ada yang bilang saya tidak suka teh, ya, atau saya tidak suka kopi, jangan paksa, ya. Jadi jangan bilang antum laki-laki masa tidak suka kopi, ya. Apa hubungannya, ya? Yang sunnah, ya, kalau umpamanya susu dan madu umpamanya. Tapi yang lainnya terserah, Jadi makan-makan yang sunnah memang itu diusahakan kita bisa sukai. Tapi ada sebagian yang kembali kepada selera kita, yang mungkin berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Tapi jika ada di antara kita yang berusaha menyukai sesuatu, mungkin awalnya dia tidak sukai, tapi begitu dia mengetahui itu disukai oleh Nabi SAW, lalu dia berusaha untuk menyukainya atas dasar rasa cinta kepada Rasulullah, maka insya Allah itu mendapatkan pahala. Dan itu dilakukan oleh sebagian sahabat. Sama dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau itu mengikuti sunnah Rasulullah agak beda dengan sahabat yang lain. Kalau sahabat-sahabat yang lain umumnya hanya dalam persoalan sholat yang umum-umum, ya. Kalau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ingin persis betul dengan semua gerak-gerik dan aktivitas Rasulullah, dan sampai pergerakan Rasulullah, diamnya Rasulullah, beliau mau persis sama. Umpamanya beliau tahu Rasulullah pernah duduk di situ, ya. Rasulullah pernah sandar di tembok itu umpamanya, maka dia berusaha untuk juga sandar di situ, ya. Dia tahu bosnya Rasulullah pernah istirahat di bawah pohon itu, dia juga berusaha untuk istirahat di pohon itu. Dia tahu bosnya Rasulullah pernah mungkin buang air di situ, maka dia juga berusaha untuk itu, ya. Mau persis betul, ya. Tidak ada yang pernah dilakukan Rasul kecuali dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Kebanyakan ulama mengatakan ini adalah kecintaan yang sangat dari Abdullah bin Umar dan bukan satu keharusan, tapi juga tidak terlarang, tidak tercela. Itu jika memang didasari rasa cinta, mudah-mudahan mendapatkan pahala. Dan di antara mereka yang seperti itu adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini, anak muda ini, remaja bahkan, beliau mendampingi Nabi SAW dan mengetahui apa-apa yang disukai oleh Rasulullah dan bagaimana tata cara minum Rasulullah, maka beliau juga berusaha untuk mencontohinya. Yang di sini ketika beliau ditanya kenapa sampai minum 2 kali atau 3 kali, beliau mengatakan hal itu dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Berarti yang beliau lakukan ini bukan sesuatu ijtihadnya, bukan sesuatu sekadar kebiasaannya. Kan kita ini dalam banyak hal kalau ditanya, kenapa antum tata caranya makan gitu? Kenapa antum cara minumnya gitu? Kenapa antum kalau berkendaraan begitu? Kenapa kalau antum duduk dan tidurnya gitu? Kebanyakan kita biasa bilang kebiasaan. Kalau sahabat, ketika mereka dikonfirmasi ulang, ditanya, gimana, kenapa gitu? Mereka bisa mengatakan, saya pernah menyaksikan Nabi SAW. Ya, indah sekali jawabannya para sahabat. Ya, para sahabat itu ketika ditanya, kenapa begitu? Mereka mau mengajarkan kepada kita bahwa mereka lakukan itu bukan ijtihad. Kebanyakan mereka lakukan itu karena mereka menyaksikan atau mendengarkan langsung arahan dari Nabi SAW. Kan bagus, ya? Kalau kita ditanya, maka semua aktivitas kita, semua pergerakan kita, dan semua diam kita, bahkan model tawa, senyum, dan tangisan kita bisa bertanggungjawabkan bahwa itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan itu bisa sebenarnya, kalau kita mau, kita bisa baca buku Syama'il Muhammadiyah untuk mengetahui segala hal yang kecil dan besar dari kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Kemudian bab selanjutnya yang tadi sudah dibaca, ini bab yang terakhir tentang masalah minuman untuk bagian ini. Bab tentang anjuran idaratil ma', mengedarkan minuman, wal laban dan susu, wa nahwihima dan semacamnya. Semacamnya artinya bisa masuk apa ya, teh, kopi, sirup, susu dan yang lainnya. An yaminil mubtadi, dari bagian sebelah kanan orang yang memulai. Ya. Bagaimana itu? Ini penting ya. Karena sering kita seperti ini ya. Kalau kita di majlis-majlis tarbiyah, makan dan minum, atau majlis perjamuan, ini kadang sunnah yang sudah mulai diabaikan atau tidak lagi diperhatikan. Hadisnya kembali datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, fi darina hadhihi, di tempat kami ini. Ini juga menunjukkan tawadhu seorang pemimpin ya. Tawadhu seorang pemimpin, seorang nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini biasa menjenguk para sahabatnya, menziarahi mereka. Bukan hanya karena ketika mereka sakit atau mereka ditimpa musibah ya dan yang lainnya, tapi kadang memang beliau praktekkan anjuran untuk saling ziarah, berziarah karena Allah Subhanahu wa taala, ziarah fillah. Utamanya keluarga Ummu Sulaim, keluarganya Anas bin Malik, ini memang keluarga spesial bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan penghormatan khusus bagi orang tua dari Anas bin Malik. Karena di antara pemberian yang paling berharga yang diberikan oleh orang Ansar kepada Nabi SAW, ya kan, para sahabat-sahabat yang lain ada yang tawarkan rumah, ada yang tawarkan makanan, minuman kepada Rasulullah waktu pindah. Tapi pemberian yang paling istimewa yang diberikan oleh seorang Ansar kepada Rasulullah adalah pemberian dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik, waktu para sahabat berlomba-lomba memberikan sesuatu kepada Rasulullah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa dari harta benda, tapi saya punya seorang anak cerdas, remaja. Waktu itu usianya masih sekitar 9-10 tahunan, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ya sebenarnya sangat dibutuhkan oleh seorang Ummu Sulaim, ibunya butuhkan. Tapi beliau ikhlaskan, biarlah Anas bin Malik saya khususkan untuk berkhidmat kepada engkau ya Rasulullah. Dan ini sejak awal hijrahnya Rasulullah sampai wafatnya Rasulullah. Makanya selalu kita dengarkan khadim Rasulullah. Jadi kurang lebih 10 tahun di kota Madinah, 9 tahunan lebih beliau menemani Nabi SAW. Dan atas dasar inilah kebaikan ini tidak pernah dilupakan oleh Nabi kita SAW. Kadang beliau mendatangi rumah Ummu Sulaim, rumah Anas, untuk sholat di sana, mau memberikan berkah ke rumah Anas. Sehingga kadang beliau tanya, di mana tempat yang biasa anda gunakan untuk sholat? Maka beliau gunakan sholat di situ, dan yang lainnya juga ikut di belakangnya. Ya, makanya kalau kita biasa dapat hadis tentang sholat duha berjamaah, di antara dalil yang membolehkan sekali-kali adalah hadis kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke rumah Ummu Sulaim, sholat di situ, lalu diikuti oleh penduduk rumah, ya, Ummu Sulaim, Anas bin Malik dan yang lain-lainnya. Di sini cerita dari Anas bin Malik, beliau bilang, kami didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi menunjukkan tawadhu yang sangat luar biasa dari seorang pemimpin agung seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fastasqa, maka beliau minta minum. Istisqa artinya minta minum. Beliau minta air minum. Fahalabna lahu syatan lana, maka kami memerahkan susu dari domba kami. Jadi diperah susu dari domba untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa syubtuhu min ma'i bi'rina hadhihi, dan kami mencampurkan sedikit dari air sumur kami.
Jadi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa kadang susu itu dicampurkan sedikit dengan air. Ya, mungkin kalau susunya tidak terlalu banyak, ya, maka dicampur sedikit air. Atau kadang mungkin susunya terlalu asam, ya, maka kadang dicampurkan sedikit air. Yang tidak boleh kalau kita mengklaim ini susu murni padahal sudah dicampur, ya. Susu murni padahal sudah dicampur. Tapi kalau kita memang tidak pernah mengatakan seperti itu dan campuran itu tidak mempengaruhi kualitasnya, apalagi kalau cuma sedikit, dan juga justru kadang bisa menambah lebih enak diminum, maka tidak ada masalah, ya. Ini bukan persoalan curang atau tidak, ya. Jadi jangan dikiaskan dengan bensin murni dan bensin campuran, ya. Dan ini ada hadisnya tentang bensin campuran ini, karena dicampur dengan ini beda, ya, beda. Summa syubtuhu min ma'i bi'rina. Kami campur sedikit dengan air sumur kami, air sumur. Nah, ini tentunya diasumsikan air sumurnya aman, ya, steril. Dia air sumur yang jernih, yang pantas untuk diminum. Tidak perlu dimasak, ya, bisa langsung diminum. Fa'ataituhu, maka saya berikan kepada beliau. Wa Abu Bakrin an Yasari. Jadi mereka bermajlis waktu itu. Mereka bermajlis, berlingkar, ya, kurang lebih seperti lingkaran. Wa Abu Bakr an Yasari, Rasulullah di tempat itu, dan sebelah kiri beliau Abu Bakar. Ya, ini memang selalu, ya. Makanya dalam hadis selalu bilang kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Ya, sing dalam hadis dikatakan saya keluar bersamaku Abu Bakar dan Umar. Saya datang bersamaku Abu Bakar dan Umar. Jadi beliau duduk, lalu di samping kirinya ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa Umar tujahahu, dan Umar berada di depan beliau. Wa Arabi an yaminihi. Samping kanannya orang Badui. Siapa orangnya tidak disebutkan. Intinya bukan seorang sahabat yang mulia, bukan seorang tokoh di antara sahabat. Jadi dia seorang Badui. Artinya seorang yang tidak memiliki kehormatan khusus. Jadi bayangkan Abu Bakar sudah di samping kiri Rasulullah, lalu orang Badui sebelah kanan. Sekarang Rasulullah mau membagi minumnya ini. Ya, apalagi kalau minuman Rasulullah kan orang semua mau paling duluan mendapatkan keberkahan dari minuman Nabi SAW. Nah, sekarang falamma faragha, ketika sudah selesai beliau minum susu itu, masih ada sisanya. Qala Umar, berkata Umar, hada Abu Bakar, ini Abu Bakar. Artinya beliau sekedar mau ingatkan, dan ini menunjukkan bagaimana posisi Abu Bakar di kalangan sahabat. Semuanya tahu bagaimana kedudukan Abu Bakar, sehingga mereka merasa segan, tidak enak kalau mendahulukan seseorang setelah Rasulullah lebih dari Abu Bakar. Artinya mereka tidak ingin setelah Rasulullah ada orang yang didahulukan sebelum Abu Bakar. Maka Umar sebagai orang sahabat yang nomor 2 itu sangat hormat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan selalu berusaha untuk berlomba dalam kebaikan dengan Abu Bakar. Tapi beliau di sisi yang sama sangat menghormati dan menghargai Abu Bakar. Apalagi memang lebih tua, ya, lebih tua Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi ternyata, ya, beliau bilang ini Abu Bakar, artinya kasih dulu Abu Bakar, ya. Tapi ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berikan justru kepada si Badui, orang Badui. Summa qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Nah, inilah bagusnya ikhwan sekalian kalau kita aktivitas kita selalu didasari dengan ilmu, ya. Artinya semuanya bisa kita pertanggungjawabkan. Kan biasa kita kalau ya kasih duluan itu. Kalau ditanya kenapa kasih duluan itu? Pokoknya kasih saya dulu, ya. Kenapa? Tidak perlu dalil, pokoknya sembarang saya, ya. Ini ada dalilnya, Rasulullah menjelaskan seperti itu, ya. Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil Hadis, seorang Amirul Mukminin fil Hadis, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "Idastata'ta alla tahukka ra'saka illa bil asar faf'al."
Jika kamu bisa, kamu tidak garuk kepala, kecuali ada dalilmu, lakukanlah. Ya. Jadi garuk kepala, jangan dulu garuk kepala, ada dalilnya garuk kepala. Ya. Kalau mau garuk kepala gimana caranya kira-kira? Ya, dia bilang usahakan selalu ada dalilnya. Ya. Kalau bisa. Ya. Jadi sekarang orang agak kaget ini, heran. Kenapa Abu Bakar tidak dikasih, justru orang Badui dikasih? Ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, Al-aymanun, 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 ala fayamminu. Selalu dahulukan yang kanan dan yang kanan. Ya. Yang kanan dan yang kanan. Jadi ketika kita banyak orang, sunnahnya diberikan minuman kepada orang yang paling mulia. Itu yang pertama, kita dahulukan Rasulullah. Ya. Jadi biar beliau mungkin paling sudut, bukan di tengah apanya, pokoknya dahulukan yang paling mulia. Setelah yang paling mulia itu, yang mana kita kasih duluan? Sebelah kanannya. Bukan lagi dilihat siapa yang paling dekatnya atau siapa yang paling mulia setelah itu. Sunnahnya setelah orang yang paling mulia kita berikan kepada yang kanan. Ya. Jadi begitu ya, diedarkan makan dan minuman. Termasuk juga sunnahnya sebenarnya kalau kita ada kumpul, kita mengucapkan salam, menjabat tangan. Ada beberapa orang kumpul, kita dahulukan, kita menyapa yang paling mulia. Setelah itu bagian kanan dan ke kanan. Ya. Jadi kanan dan kanan maksudnya seperti ini minuman, ya, minuman. Ini mau diedarkan ini, ya, di RTH atau apa kita mau edarkan. Kanan berarti diedarkan seperti ini, ya. Jadi diedarkan sendiri. Jadi diedarkan bagian kanannya. Dan usahakan begitu. Artinya yang bagian kiri bersabar sampai dapat, ya. Karena ada juga bilang kanan juga, kiri juga sekalian, ya, supaya cepat. Sunnahnya kanan. Nanti kalau bagian kiri masih ada sisanya, alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya, insyaallah dapat pahala juga, ya, pahala bersabar. Ya. Qala Anas berkata radhiyallahu anhu, fahiya sunnah salat marat. Itulah sunnahnya. Dan itu ditegaskan lagi, ya, sebagai penutup ini, ditegaskan dalam hadis berikutnya bahwa Nabi SAW, hadis Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqadahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan, ya, selalu didahulukan beliau. Jadi orang paling mulia didahulukan, diberikan bejana isi minuman, biqadahin. Fasyariba minhu, beliau minum. Wa an yamini gulam. Sebelah kanannya anak kecil, gulam itu anak kecil, ya, umurnya sebelum balik. Asgharul qaum, yang paling muda. Sebagian mengatakan anak muda ini adalah Abdullah bin Abbas. Ya, sebagian pensyarah hadis ini mengatakan yang dimaksudkan anak gulam ini adalah Abdullah bin Abbas. Wal asyakh an yasarihi. Ini lihat posisinya, ya. Kadang kita dilema, mau dilakukan sebelah kanan, tapi yang sebelah kanan ini anak kecil. Lalu yang sebelah kiri ini orang tua semuanya, senior semuanya. Faqal, bagaimana solusinya? Ada sebenarnya solusi, jika memungkinkan. Apa solusinya? Nabi kita SAW mau berikan kepada bagian kanan, dan itu sunnahnya, tapi anak muda. Lalu di sebelah kiri orang tua semuanya, yang patut juga dihormati. Tapi karena sunnahnya tetap sebelah kanan, maka minta izin dulu kepada sebelah kanan. Minta izin. Jika dia mengizinkan, maka boleh. Karena itu dalam hadis ini dikatakan bahwa, ya gulam, wahai anak kecil, ata'zanu li an u'tiyal asyakh, apakah kamu izinkan saya untuk memberikan ini kepada orang tua? Jadi boleh, ya, sebenarnya antum yang berhak. Tapi kan tidak enak ini sama orang tua kita. Apakah kamu izinkan saya berikan dulu sama orang tua? Ikhwas sekalian, kira-kira jawabannya gimana? Ya. Anak muda ini, anak kecil ini bukan anak kecil sembarangan, tapi anak kecil yang tahu bagaimana kedudukan mengambil berkah dari
Nabi SAW. Beliau bilang, bukan berarti anak muda yang kurang ajar ya, bukan berarti anak muda yang tidak tahu menghormati orang tua. Tapi ada sisi yang lain menjadi pertimbangannya. Apa beliau bilang? Beliau bilang, ma kuntu la usira bi fadli minka ahadan ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya ini tidak mungkin mendahulukan seseorang untuk mendapatkan bekas atau sisa dari air minummu, wahai Rasulullah. Artinya dengan segala penghormatan kepada orang tua, tapi ini persoalan siapa yang paling duluan mendapatkan sisa minuman Rasulullah. Maka dengan segala hormat saya tidak akan mendahulukan orang tua dalam mengambil berkah ini. Inilah yang dinamakan ikhwas sekalian, la isarah fil ibadah. Tidak ada kata-kata isar mendahulukan yang lain dalam masalah ibadah. Beda kalau umpamanya, kalau minuman biasa umpamanya ya, minuman biasa. Artinya kita haus ya, kita haus. Atau kita biasa di bus umpamanya, di bus. Kita sudah duduk, lalu ada orang tua berdiri. Maka kita dahulukan orang tua. Karena kita masih muda, kuat insyaAllah. Kasihan orang tua. Itu isar yang dianjurkan. Isar yang dianjurkan dalam masalah-masalah dunia seperti itu. Tapi kalau dalam sholat umpamanya, ada shaf yang kosong, kita yang paling dekat, lalu kita juga ada lihat orang tua, atau kita sudah di depan, tapi ada yang basuh orang tua datang, kita yang ke depan, boleh? Kita yang sudah shaf pertama, lalu kita lihat ada orang tua di shaf kedua atau shaf ketiga, kita persilahkan bertukar lagi, kita yang di shaf pertama. Bisa begitu? Tidak, karena masalah ibadah, ya dalam masalah ibadah. Dan itu yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas ini. Ya. Maka Rasulullah tidak langsung mengatakan, kenapa kamu tidak hormat kepada orang tua? Apa yang terjadi? Fa'atohu iyahu. Maka Nabi SAW akhirnya memberikan kepada anak muda itu. Ya, jadi menunjukkan bagaimana mulianya bagian kanan. Ya, mulianya bagian kanan. Dan bisa kalau dia mengalah, dan mempersilahkan. Tapi ini sisi yang lain ini ya. Dia tidak mau mengalah bukan karena dia sudah sangat kehausan, tapi persoalan mengambil berkah dari sisa minuman Nabi SAW. Apakah bisa dikiaskan dengan yang lainnya? Saya kira tidak ya. Jadi umpama ada minuman sedikit, ada orang tua ini haus sekali sudah, ada anak muda sebelah kanan, langsung enggak, saya mau sisanya Ustadz, saya mesti yang minum ya. Tidak ada yang mengambil berkah dari Ustadz ya. Minuman masalah ya tabarruk yang sahih itu khusus untuk Nabi kita SAW dalam hal yang semacam itu. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.